Menurut saya sangat penting dari surat ini adalah penegasan PBNU terhadap Patman. Ya, terhadap Patman tadi, Perkumpulan Ahli Thoriqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah yang didirikan oleh Pak Lutfi bin Yahya dan kelompoknya. Mengapa ini pas diarahkan untuk memwarning Patman? Karena Patman itu masih mengaku-ngaku sebagai penum NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini Kamis 23 Januari 2025. Hari ini pula beredar viral di sejumlah grup WhatsApp yang saya miliki, terutama di grup-grup yang terkait dengan komunitas Nahdlatul Ulama, di komunitas Nahdiyin, di komunitas pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia. Ya, ini beredar viral surat edaran dari pengurus besar Nahdlatul Ulama sebanyak 2 lembar yang menjelaskan tentang posisi perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Baik, saya bacakan dulu isi suratnya biar nanti saya tanggapi dan kita tanggapi bersama-sama. Surat edaran, kopnya PBNU ya, nomor 3391/PB.1 dan seterusnya dan seterusnya. Penegasan posisi perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Kepada yang terhormat 1 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia, 2 pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa serta salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Amin. Sebagai bagian dari konsolidasi struktur dan tata kelola di lingkungan Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama menghargai hak setiap orang, warga negara, atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, tidak semua orang berhak mendirikan perserikatan atau perkumpulan yang mengatasnamakan, mengaku, dan atau menisbatkan diri sebagai bagian dari perkumpulan Jamiah Nahdlatul Ulama. Oke, nggak ada masalah, saya kira betul ini. Betul semua. Yang kedua, bahwa perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah lembaga dan badan otonom sebagaimana telah diatur dalam pasal 16, 17, dan 18 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama. 3. Bahwa sehubungan dengan pendirian entitas perkumpulan, organisasi, dan atau yayasan yang mengaku dan atau menisbatkan diri sebagai bagian dari perkumpulan Jamiah Nahdlatul Ulama yang semakin marak belakangan ini, pengurus besar Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa entitas organisasi sebagaimana disebutkan di bawah ini bukan merupakan organ struktural dan atau bagian dari perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama, yaitu banyak ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Sahabat saja. A. Santri Tani Nahdlatul Ulama (Santan NU). B. Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama (Himanu). C. Himpunan Pengusaha Nahdiyin (HPN). D. Yayasan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama atau Umat Rumah Sedekah NU. E. Perkumpulan Insinyur Nahdiyin Nusantara (PINNU). F. Himpunan Sekolah Madrasah Islam Nusantara (HISMINU). G. Lajnah Dakwah Islam Nusantara (LADISNU). H. Perkumpulan Penggerak Pemakmuran Masjid Indonesia (P2MI).
I. Perkumpulan Ahli Thoriqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah dalam kurung Patman. Oh, ini perkumpulan organisasi yang dibentuk oleh Lutfi bin Yahya dan kelompoknya di Pekalongan ya. Ditegaskan oleh PBNU bukan merupakan bagian dari perkumpulan perangkat organisasi NU. Jelas ini. Jadi I. Perkumpulan Ahli Thoriqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah dalam kurung Patman. C. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dalam kurung PWI-LS. Ini kok PWI-LS diikut-ikutkan di sini. Karena PWI-LS tidak pernah mengaku bagian dari Banom NU kan. Ya wis ora apa-apa nggo genep-genep bukan. Gua akeh buat pelengkap surat. K. Organisasi lainnya yang tidak tercantum di dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Oke, itu lembar pertama. Selanjutnya lembar kedua. 4. Bahwa karena organisasi perkumpulan dan atau yayasan sebagaimana disebutkan pada butir 3 di atas bukan bagian dari struktur resmi Nahdlatul Ulama, maka pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PBNU dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama tidak perlu melibatkan diri atau melibatkan entitas sebagaimana dimaksud dalam kegiatan resmi perkumpulan Jamiah Nahdlatul Ulama. 5. Berkenaan dengan keberadaan entitas yayasan, lembaga dan atau badan usaha yang berangkat dari inisiatif lokal dan didirikan secara resmi oleh PBNU atau PCNU dalam kerangka peningkatan hikmah Jamiah, agar seluruh PBNU dan PCNU segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, ini poin penting itu. Selain Patman, ini poin 5 juga penting. Karena kabarnya banyak lembaga yang sebenarnya milik perkumpulan NU, baik di tingkat wilayah maupun cabang, yang kemudian membuat yayasan di dalamnya, semacam membuat negara dalam negara gitu. Nah, itu diminta untuk segera melaporkan secara tertulis kepada PBNU. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman bersama, dikeluarkan di Jakarta tanggal 7 Rajab 1446 H atau bertepatan dengan 7 Januari 2025. Ditandatangani tanda tangan elektronik ya, Ki Anwar Iskandar Wakil Rais Am. Oh, yang tanda tangan Wakil Rais Am ya, bukan Rais Amnya. Kemudian Ki Haji Ahmad Said Asrori Katib Am, tapi Katib Amnya bukan wakil ya. Kemudian Haji Amin Said Husni MA, Wakil Ketua Umum, bukan ketumnya langsung ya, Wakil Ketua Umum PBNU. Dan Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf Sekjen PBNU. Tembusan 1 Rais Am PBNU sebagai laporan, 2 Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Oke, itu surat yang sedang sangat viral hari ini ya. Mari kita bahas satu persatu. Surat ini saya kira bagus ya, kita apresiasi, artinya bahwa PBNU melangkah untuk menertibkan perangkat organisasinya agar tidak disalahgunakan baik oleh orang dalam sendiri yang selama ini berada di naungan NU, tapi kemudian membuat keputusan kebijakan, membadan hukumkan sendiri, baik berupa yayasan ataupun lembaga lain. Saya apresiasi ini. Ya. Jadi titik tekannya adalah terhadap entitas perkumpulan yang mengaku sebagai Banom NU, yang menisbatkan diri sebagai NU. Jelas ini titik tekannya adalah itu yang dimaui oleh PBNU untuk ditertibkan. Nah, dari beberapa butir organisasi atau perkumpulan yang tadi disebutkan, yang sangat menonjol menurut saya adalah keberadaan butir I, yakni Perkumpulan Ahli Thoriqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah atau Patman, lembaga yang didirikan oleh Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan dan kelompoknya. Kalau nama-nama lembaga yang lain ini ada Santan NU, Himanu, HPN, dan seterusnya, termasuk PWI-LS, saya kira tidak termasuk dalam butir yang dikehendaki.
tidak termasuk dalam butir yang ditegaskan oleh PBNU, khususnya PWLS, karena PWLS kan selama ini kan tidak pernah mengaku-ngaku sebagai Banum NU atau menisbatkan diri dengan perkumpulan NU, kan tidak pernah. Itu sudah sering disampaikan baik oleh ketumnya langsung, yakni Gus Abbas Buntut Cirebon, dan jajaran pengurus yang lain, termasuk saya sendiri juga pernah menegaskan bahwa keberadaan PWILS itu adalah mandiri, tersendiri, bukan bagian dari entitas perkumpulan organisasi Nahdlatul Ulama. Walaupun 99,9% pengurus-pengurus PWILS di seluruh Indonesia, di semua levelnya dari tingkat pusat sampai ke bawah ya, sekarang sudah ada yang sampai di ranting, itu 99,9% adalah kader-kader NU, yes, secara persen ya. Tapi bahwa PWILS tidak pernah mengaku-ngaku sebagai bagian dari Badan Otonom NU atau mengaku-ngaku diri sebagai atau menisbatkan diri sebagai bagian dari NU, tidak pernah. Nah, kalau yang lain nih kayak Santan NU, Himanu, HPN, saya nggak tahu nih, karena nama-nama juga tidak terlalu populer ya. Iya, tidak terlalu populer. Saya sendiri baru mendengar ini ada Santan NU, Himanu, HPN, Rumah Sedekah NU, PIN NU, Hisminu, dan seterusnya. Nah, yang menurut saya sangat penting dari surat ini adalah penegasan PBNU terhadap Patman. Ya, terhadap Patman tadi, Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah, yang didirikan oleh Pak Lutfi bin Yahya dan kelompoknya. Mengapa ini pas diarahkan untuk memwarning Patman? Karena Patman itu masih mengaku-ngaku sebagai Banum NU, mengaku sebagai bagian dari NU. Buktinya apa? Surat-surat yang kemarin diterbitkan ketika masih merencanakan adanya muktamar tandingan, masih memakai nama Jatman NU, masih pakai logo Jatman, masih pakai logo NU, masih menembuskan kepada PBNU. Nah, padahal Jatman NU di bawah Pak Lutfi bin Yahya itu sudah dibekukan kepengurusannya oleh PBNU, karena PBNU sudah melangsungkan muktamar tersendiri yang disebut Kongres Jatman di Donohudan Solo beberapa waktu yang lalu. Nah, ini menurut saya yang penting adalah poin ini, bahwa Patman, Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah, yang dibikin oleh Pak Lutfi bin Yahya, oleh sahabat sekjennya yang sering ngomong, Pak Masudi, CS, ini ditegaskan oleh PBNU bahwa Patman bukan bagian dari Perkumpulan Nahdlatul Ulama, sebagaimana sering disampaikan oleh Pak Masudi, mengatakan diri masih sebagai sekjen Jatman, bahkan mau mengadakan muktamar Jatman ke-13 gitu kan, artinya itu masih menisbatkan diri, masih mengaku sebagai bagian dari Jatman NU, padahal sudah bukan bagian dari Jatman NU, sudah dibekukan. Nah, ini yang penting. Nah, oleh karena itulah sesuai dengan surat ini tadi, rekomendasinya seluruh pengurus NU, dalam konteks Patman adalah seluruh pengurus Jatman NU, baik dari level pusat, wilayah atau wusto, cabang kabupaten atau subiyah, tidak boleh melibatkan diri di dalam kegiatan Patman pimpinan Pak Lutfi bin Yahya. Begitu juga organisasi ini juga tidak boleh melibatkan diri mengatasnamakan Nahdlatul Ulama. Ini yang penting menurut saya, karena dari judulnya tadi adalah penekanan terhadap maraknya organisasi yang mengatasnamakan diri bagian dari NU. Hanya Patman yang saya tahu, yang kita kenal sangat akrab di telinga dalam waktu dekat ini, yang mengaku-ngaku sebagai bagian dari pengurus atau Banom Jatman bagian dari NU. Yang lain tidak pernah ada, apalagi PWILS. Kapan? PWILS tidak pernah mengaku-ngaku sebagai bagian dari Badan Otonom NU. Tidak pernah. Jadi nggak masuk dalam hal ini. Nah ya, itu saya kira ini tegas ini. Ini penting buat seluruh pengurus Jatman NU di semua tingkatannya, baik dari pusat, wilayah atau provinsi, kabupaten, dan seterusnya.
tidak boleh lagi ikut-ikutan melibatkan diri dalam kegiatan Patmannya Pak Lutfi bin Yahya. Itu yang penting, saya kira itu ya. Nah, tapi mengapa kemudian dibawa-bawa beberapa nama ini oleh PBNU? Ya walau alam, nggak tahu. Ya mungkin mungkin ya ini prediksi saya, analisa saya. Mungkin mau langsung menohok, menembak Patman sendirian, mungkin PBNU rikuh, mungkin nggak enak, mungkin takut kualat gitu ya. Takut kualat dengan Aulia Tarim. Mungkin jadi harus perlu ditemenin, tidak hanya Patman disebutkan namanya itu Patman nomor belakangan tuh. Biar ada cara wong anune kan arep maju dhewek ora wani gitu loh, ini ngajak temen gitu loh. Ini ada Himanu, Sandan NU, PWLS dimasukin nggo kanca loh. Buat temen biar tidak kelihatan menohok sendiri langsung ke Pekalongan. Aduh, Jan. PBNU masa takut sih untuk memberesi organisasinya sendiri. Ya, PWNU PWLS nggak usah dimasukkan lah, bos. PWLS kan tidak pernah ngaku-ngaku sebagai Banom NU gitu loh. Kalau pingin banyak lagi, kenapa nggak ditambahin sekalian biar tambah rame loh, ada banyak temennya rombongan kan nanti. Tidak terkesan menyinggung banget dengan Patman Pekalongan, bisa tahu ini. Nah, sebutin sekalian si Muhammadiyah, Al-Irsyad itu, Kemenak, ya, Menteri Agama, MUI gitu. Ya sebutin semua kan, bahwa ini semua adalah bukan bagian dari Banom NU. Iya lah, semuanya tahu. Yang ngaku-ngaku Muhammadiyah sebagai bagian dari NU kan nggak ada siapa itu. Yang ngaku-ngaku Al-Irsyad sebagai bagian dari NU juga tidak ada gitu. Kurang banyak itu tadi temennya yang disebutin, hanya beberapa butir saja. Oke ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena viral, banyak pertanyaan juga nih, kenapa PBNU bisa mengeluarkan surat edaran seperti ini. Menurut saya tadi poinnya, dalam rangka menghantam Patman untuk menghentikan para pengurus Jatman di seluruh Indonesia, di seluruh levelnya, untuk tidak lagi ikut-ikutan dengan acara Patmannya Pak Lutfi bin Yahya. Yang saya tangkap yang paling penting menurut saya adalah itu, bukan yang lain. Yang lain nggak pernah ngaku-ngaku bagian dari Banom NU kok. Khususnya PWLS itu nggak pernah ngaku-ngaku sebagai Banom NU. Nggak tahu tuh butir-butir yang lain apakah pernah ngaku sebagai Banom NU apa tidak. Saya kira juga tidak, dan selama ini nggak pernah kita mendengar ada suara-suara semacam itu dari organisasi-organisasi yang tadi disebutkan. Tapi poinnya bahwa PBNU juga menghargai tadi ya, menghargai kebebasan berserikat dan berkumpul karena itu dijamin oleh undang-undang. Itu yang penting juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.